Episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia kali ini akan menyuguhkan berbagai berita yang berkaitan dengan The Blues. Mulai dari berita yang pertama, yaitu tentang hasil kemenangan Liga Champions melawan Pafos FC dan menerka-nerka bagaimanakah peluang Chelsea lolos ke babak selanjutnya. Apakah melalui jalur playoff atau lolos otomatis? Lalu ada update terbaru tentang perpanjangan kontrak dari 3 pemain andalan skuad Chelsea. Selanjutnya ada berita tentang Bluco Management yang lagi-lagi dikabarkan akan memboyong talenta muda. Siapakah wonderkid yang dimaksud dan seperti apakah ulasan selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. The Blues baru saja mengalahkan Pafos FC dengan skor 1-0 pada lanjutan babak fase grup Champions League matchday ke-7. Perlawanan sengit ditunjukkan oleh anak-anak The Mighty Pafos, julukan dari Pafos FC, yang bertahan dengan sangat solid di sepanjang 90 menit. Moises Caicedo akhirnya keluar sebagai pemecah kebuntuan melalui gol sundulannya di menit ke-78. Dengan hasil ini, Chelsea berhak bertengger di posisi ke-8 klasmen sementara yang menjadi batas akhir untuk siapapun tim yang ingin lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions tanpa harus melalui jalur playoff. Posisi Chelsea yang sementara ini di peringkat 8 tidak memiliki arti apapun dan bisa dibilang masih sangat belum aman karena minggu depan adalah laga penentu apakah Chelsea lolos ke 16 besar harus melalui jalur playoff atau tidak. Jika teman-teman bertanya apakah Chelsea sudah dipastikan lolos atau belum, maka jawabannya bisa dipastikan Chelsea sudah lolos ke babak selanjutnya, setidaknya untuk bermain di babak playoff terlebih dahulu. Minggu depan nanti akan menjadi laga ke-8 sekaligus laga terakhir di babak fase grup, lalu akan mempertemukan Chelsea melawan jawara bertahan Liga Italia yaitu Napoli. Target yang cukup sulit untuk The Blues guna memetik kemenangan di negara Pisa karena laga terakhir mereka saat berjumpa Atalanta, Chelsea harus takluk dengan skor 2-1. Jika seandainya Chelsea berhasil menang melawan Napoli, maka hasil tersebut masih belum tentu aman untuk membawanya finish di peringkat 8 besar karena The Blues masih harus menunggu hasil pertandingan dari pesaing-pesaing mereka. Apakah ada tim yang berhasil menang dengan selisih lebih dari 3 gol? Inilah akibatnya jika menyia-nyiakan pertandingan di Liga Champions di mana sudah memasuki minggu terakhir, namun posisi Chelsea masih belum juga aman untuk lolos ke 16 besar. The Blues hanya mendapat 1 poin saat berjumpa Karabakh, lalu mendapat 0 poin saat melawan Atalanta, yang seharusnya di atas kertas kedua laga ini seharusnya mudah untuk Chelsea mendapat 3 poin. Sebaliknya untuk Napoli, apapun yang terjadi, jika memang mereka mau lolos ke babak playoff, maka hasil kemenangan adalah hasil yang wajib didapatkan untuk Napoli, mengingat posisi mereka saat ini yang hanya menempati peringkat ke-25 dengan catatan 8 poin dari 7 laga. Bagaimana menurut kalian Blues? Mampukah Chelsea mengalahkan Scott McTominay dan kawan-kawan di Stadion Diego Armando Maradona? Menurut prediksi kalian, untuk lolos ke babak 16 besar nanti, apakah The Blues harus melalui jalur playoff atau tidak? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Manajemen Chelsea dikabarkan ingin memperpanjang kontrak dan memberikan kenaikan gaji untuk 3 pemain andalan mereka saat ini. Ketiganya adalah Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Levi Colwill.
Untuk Moises Caicedo, opsi perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji atas performa di atas lapangan yang sedang dan sudah ia tunjukkan. Manajemen Chelsea merasa Moises Caicedo layak mendapat penghargaan itu. Pihak klub dikabarkan tak akan keberatan untuk memberikan tawaran tersebut kepada Moises Caicedo, dan pemain asal Ekuador itu sepertinya akan menyetujui penawaran ini. Sedangkan untuk Enzo Fernandez, untuk menghindari godaan dari klub papan atas Eropa lain, opsi kenaikan gaji juga tidak boleh dikesampingkan untuk diberikan kepada Enzo Fernandez demi bisa membuatnya bertahan di London Biru. Lalu yang terakhir untuk Levi Colwill, opsi kenaikan gaji sebagai penghargaan atas kontribusinya untuk Chelsea juga tidak boleh dikesampingkan, meskipun hingga kini Levi Colwill masih menderita cedera panjang, yaitu cedera ACL. Manajemen sepertinya masih tetap percaya dengan komitmen Levi Colwill yang sedang berpacu dengan masa recovery-nya dan akan segera memberi kenaikan gaji. Perpanjangan kontrak atau memberi kenaikan gaji berdasarkan performa di atas lapangan menjadi nilai plus tersendiri untuk manajemen baru Chelsea. Ketika sedang negosiasi, mereka memang hanya mampu menawarkan nilai gaji yang relatif kecil. Namun, jika performa sang pemain bisa melebihi ekspektasi, maka manajemen tak segan-segan untuk memberikan penghargaan berupa kenaikan gaji. Sebelum ketiga pemain yang sudah disebutkan, manajemen Chelsea telah lebih dulu pernah memberikan kontrak baru kepada para pemainnya dengan memberikan kenaikan gaji. Tercatat ada 2 pemain Chelsea yang telah lebih dulu mendapatkan penawaran kontrak baru. Yang pertama adalah Cole Palmer pada tanggal 13 Agustus tahun 2024. Lalu berselang 1 bulan kemudian, giliran Nicholas Jackson yang mendapatkan penawaran kontrak baru, tepatnya pada tanggal 13 September tahun 2024. Setelah dipikir-pikir, manajemen Chelsea ternyata tidak buruk-buruk sekali jika berbicara memperlakukan para pemainnya. Bagaimana menurut kalian Blues? Selain nama Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Levi Colwill, siapakah pemain Chelsea lainnya yang layak mendapatkan penghargaan berupa kenaikan gaji? Menurut Zona Chelsea Indonesia, Robert Sanchez adalah salah satu yang layak mendapatkan kenaikan gaji tersebut. Kalau menurut kalian Blues, siapakah pemain yang layak mendapatkan kenaikan gaji? Jangan lupa tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu Chelsea dikabarkan sudah sepakat untuk mendatangkan wonderkid baru lagi. Chelsea saat ini dikabarkan sedang dalam tahap akhir untuk merekrut wonderkid asal Sheffield Wednesday yang bernama Yisa Alao. Pemain yang baru berusia 17 tahun yang memiliki posisi natural sebagai left back ini akan diboyong oleh The Blues seharga 500.000 pound sterling yang bisa meningkat menjadi 1 juta pound sterling. Chelsea dikabarkan telah memenangkan persaingan dengan klub besar lainnya seperti Manchester United, Manchester City, dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Yisa Alao pada bursa transfer Januari ini. Yisa Alao meskipun usianya masih menginjak 17 tahun, namun berkat talenta yang ia miliki, Yisa Alao berhasil menembus tim utama Sheffield Wednesday di musim ini dan telah melakukan debut profesionalnya pada Agustus 2025 lalu ketika laga Carabao Cup melawan Bolton Wanderers. Meskipun kesepakatan belum diumumkan secara resmi oleh Chelsea, laporan dari berbagai sumber terpercaya seperti The Athletic menyatakan bahwa kepindahan Yisa Alao ke Stamford Bridge sudah hampir rampung. Yisa Alao diproyeksikan akan bergabung dengan tim akademi U18 atau U21 Chelsea terlebih dahulu untuk melanjutkan pengembangan bakatnya.
Jika Yisa Alao telah diresmikan oleh Chelsea, maka pemain ini akan menjadi pemain ke-13 yang berposisi sebagai pemain bertahan yang pernah diboyong oleh Bluco Management. Sejak diambil alih oleh konsorsium pada bulan Mei tahun 2022 lalu, The Blues tercatat telah menghabiskan anggaran sebesar 360 juta pound sterling atau sekitar 7,2 triliun rupiah untuk memperkuat sektor pertahanan mereka. 8 bek tengah yang terdiri dari Wesley Fofana, Axel Disasi, Benoit Badiashile, Kalidou Koulibaly, Jorel Hato, Mama Dosar, Aaron Anselmino, dan Tosin Adarabioyo. Lalu manajemen juga mendatangkan bek sayap yang terdiri dari Marc Cucurella, Malo Gusto, Renato Veiga, Caleb Wiley, dan kemungkinan besar akan bertambah 1 atau 2 lagi di bursa transfer musim dingin ini. Yisa Alao akan segera datang, lalu di antara Jeremy Jacquet dan Marco Senesi, salah satu di antara mereka disebut-sebut akan menjadi armada baru The Blues di sektor pertahanan. Bagaimana menurut kalian Blues? Dengan anggaran sebesar 360 juta pound sterling atau sekitar 7,2 triliun rupiah, apakah menurut kalian pertahanan Chelsea sudah cukup solid? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.